biasakan Bapak Ibu ya, karena sebetulnya saya yang harus menyapa Bapak Ibu, tapi saya ingin tahu benar tadi nyobain ah. Karena kita itu tidak atau bukan hanya sekali ini, kita sudah beberapa kali loh Bapak Ibu ya. Nah, coba apalagi dengan Bu Akroma, Bu Ika, Bu Mariati kan kemarin ketemu, kenapa nggak mau nyapa saya gitu ya? Atau jangan-jangan udah ganti pembimbing, oh mangga dengan senang hati. Enggak Ibu, mohon maaf karena kan tadi masih oke, Itu khawatirnya Ibu sedang ini nah ada itu yang kesibukan atau apa. yang harus kekhawatiran itu harus dihilangkan gitu karena meskipun nggak ada ya kita sapa lah gitu itu Siap, itu insya Allah lebih Ibu. bagus gitu karena Iya, dari tadi oh saya jarang loh Bapak Ibu ketika saya akan mengajar kalau tidak ada kegiatan apapun saya pasti akan ada standby gitu loh Bapak Ibu ya meskipun Bapak Ibu kan presentasi saya bisa saja kemana dulu enggak saya pasti akan dengarkan kecuali kalau ada satu atau lain hal ya Bapak Ibu ya. siap Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu, ada beberapa teman kita, Bu Nurjana, Bu Yola, Bu Winnie yang sedang melakukan kegiatan, mungkin kegiatan diklat, pelatihan gitu ya. Silahkan Ibu-Ibu, kalau memang kesulitan untuk bergabung itu tidak masalah karena paham kok gitu kan, paham untuk kegiatan-kegiatan tersebut kan tujuannya juga untuk pengembangan diri Bapak Ibu ya. Jadi tenang saja. Tapi kalau memang bisa disempatkan silahkan. Kalau memang sulit ya nggak apa-apa gitu ya Bapak Ibu ya. Karena saya tahu wah ini ada kegiatannya gitu ya. Jadi bukan bukan apa ya namanya itu bukan mengada-ngada. Saya Bapak Ibu jadi silahkan kalau misalnya urgent banget silahkan di ini kan Bapak Ibu ya. Kalau dengan saya fleksibel hanya memang itu apa namanya suka iseng aja sayanya gitu iseng aja. Baik Bapak Ibu hari ini sesuai dengan jadwal kita kita ingin apa namanya itu melanjutkan kembali eh, apa presentasi atau penjelasan berkaitan dengan analisis artikel-artikel yang Bapak Ibu mungkin bisa jadikan satu landasan buat nanti membuat penelitian Bapak Ibu, tesis Bapak Ibu, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tuh sudah punya gambaran, sudah punya apa namanya itu topik atau tema yang bisa dikembangkan nanti. Nah, nanti Bapak Ibu bisa diskusi dengan pembimbing akademiknya berkaitan dengan tema-tema tersebut atau mungkin pembimbing akademik memiliki tema lain yang sesuai dengan roadmap-nya, jalan penelitian mereka gitu kan. Jadi Bapak Ibu bisa misalnya menyampaikan Bapak Ibu saya ketika ketemu ya Bapak Ibu atau misalnya WA tapi dengan bahasa yang ya baiklah Bapak Ibu ya supaya apa pembimbing kita, dosen kita tidak merasa apalah Bapak Ibu tahu sendiri mungkin ya. Jadi kalaupun ketemu Bapak Ibu bisa sampaikan misalnya Ibu atau Bapak, saya punya tema atau memiliki tema ini. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ya gitu ya. Bagaimana menurut Bapak atau Ibu? Mungkin kalau kata Bapak misalnya atau Ibu dosennya bilang, wah jangan ini, yang ini aja. Nah kita ikuti saja selama itu tidak menyulitkan. Karena pasti pembimbing itu akan memberikan arah, akan memberikan bimbingannya. Tidak ada pembimbing yang ingin menjurumuskan, tidak ada pembimbing yang ingin menelantarkan atau mengabaikan. Tapi kalau nggak tahu dengan saya nanti ya, Bu Akomah, Bu Bara atau Bu Ika ya, mungkin kalau saya abaikan aja lah. Bisa ke lain hati nanti ya. Enggak gitu kan. Jadi kita bisa diskusi, Bapak Ibu diskusikan itu ya. Tapi kita punya dasar, kita sudah tahu bahwa oh iya saya tahu tentang tema ini, saya paham, saya kenal tema ini gitu Bapak Ibu ya. Jadi punya gambaran gitu kan berkaitan dengan penelitian yang Bapak Ibu akan buat gitu kan. Dan nanti Bapak Ibu mungkin bukan mungkin lagi biasanya di bulan-bulan April, Maret April ya tahun depan itu biasanya uh, ada pengajuan hibah. Ya, jadi ada PTM namanya.
penelitian tesis mahasiswa. Jadi tesis Bapak Ibu itu didanai oleh pemerintah asal kita mengajukan. Nah, kan itu lumayan Bapak Ibu. Lumayan loh Bapak Ibu. Besarannya itu cukup untuk mungkin penelitian, untuk membuat artikel, cukup ya, biasanya ditargetkan itu sekitar 30-an, 30 jutaan gitu. Nah, itu kan ada harapan tuh Bapak Ibu membuat tema gitu. Temanya apa nih Pak Asep, silahkan. Jadi diskusikan. Nanti biasanya suka ada semacam apa namanya tuh sosialisasi, ada klinik gitu kan, ada pembuatan apa. Jadi Bapak Ibu bisa apa, saya di tempat ini Bapak Ibu nih di kepala perpustakaan duduk. Jadi bisa apa namanya tuh mengajukan, mengusulkan. Nah, itu nanti dibimbing, ada penulisan teknisnya seperti apa gitu kan. Selalu Bapak Ibu ya tema-temanya seperti apa. Banyak yang tema bagus gitu kan, ya judulnya bagus, topiknya bagus, tidak lolos. Ada yang temanya sederhana tapi lolos. Kenapa? Karena satu hal yaitu penulisan. Jadi kita tuh mengikuti tata cara aturan nulisnya. Bagaimana abjadnya, jenis tulisannya seperti apa. Jadi harus ikuti. Nah, kalau ada nyeleneh ya udah gitu. Jadi harus mengikuti betul-betul. Nah, itu kita coba Bapak Ibu ya. Jadi ada nanti itu Bapak Ibu nanti dengan dosen pembimbingnya, nah itu mengajukan. Tapi nanti namanya yang ketuanya pasti dosen pembimbingnya ya. Nanti tenang, uangnya ke siapa? Ya ke Bapak Ibu juga, nanti dibagikan. Jadi jangan, wah nanti saya enggak, nanti terbagi, ada dibagi, ada pembagiannya gitu kan, karena Bapak Ibu punya hak. Kenapa? Karena akan meneliti gitu kan ya, seperti itu. Itu motivasinya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita mencari atau sekarang itu mengeksplor artikel-artikel, itu tujuannya ke arah sana gitu ya. Nanti kalaupun nanti sedikit berbelok atau benar-benar belok gak apa-apa, tapi kita sudah, oh iya sudah sedikit ada gambaran Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke ya Bapak Ibu ya, nanti kita akan diskusi lagi kaitannya dengan bagaimana sih pengajuan proposal dan semacamnya. Nanti biasanya Prodi juga men-share contoh proposal ya, contoh-contoh proposal. Ada banyak gitu kan. Kemarin kita dapat beberapa orang untuk yang didanai oleh pemerintah, oleh Dikti atau DRTPM. Ada gitu kan, ada beberapa. Ada yang terapan juga. Jadi ada beberapa. Jadi semangat ya Bapak Ibu ya untuk mengajukan itu. Jadi sekarang tuh sudah punya ya apa, sudah bagaimana, ada searching lah di internet kan, bagaimana supaya lolos hibah gitu kan, PTM. Kalau mahasiswa S2 itu PTM, kalau mahasiswa S3 itu PDD. Jadi penelitian dosen disertasi. Penelitian disertasi dengan dosen ya PDD. Oke, kalau ini PTM, tesis mahasiswa. Oke, baik Bapak Ibu. Hari ini akan ada tampil gitu kan, akan mempresentasikan 2 kelompok. Nah, tapi tidak semua dibacakan Bapak Ibu, cukup misalnya yang pertama pendahuluannya, 1-2 artikel dibacakan, langsung ke analisis. Jadi kita efektif waktunya, jadi bisa 2 kelompok. Jadi tidak harus dibacakan semua, karena saya tahu itu ada, kelihatan gitu terpampang. Jadi Bapak Ibu pendahuluan, misalnya 1 atau 2 artikel dibacakan, kemudian analisisnya, sehingga kelompok berikutnya bisa tampil gitu Bapak Ibu, karena minggu depan itu kan kita sudah ke pertemuan ke-7 gitu kan, ke-7 harus sudah habis. Nah, baru ke-8 itu Bapak Ibu udah UTS. Nah, nanti UTS-nya seperti apa? Nanti kita akan bahas hari ini. Kalau sudah pingin banget UTS gitu Bapak Ibu ya, kalau pingin banget saya kasih soalnya banyak lah, tenang. Senang kan Bapak Ibu kalau soal banyak. Diabaikan ya tuh. Nanti kita ini ya, seperti apa maunya, mungkin aduh jangan banyak-banyak. Oke, kita ada bargaining itu, ada bisalah disesuaikan, fleksibel. Oke Bapak Ibu ya. Silahkan mungkin kelompok Bapak Bu Siti Kulsum, Bu Kulsum. Kelompok 4 Bu. Oke, 4 dan 5 ya. Oke, siap. Oke, siap, mangga, persilahkan. Saya audionya tutup ya Bapak Ibu ya, kecuali kameranya mah tetap saya akan lihat gitu kan, meskipun saya nggak tahu. Langsung atau gimana nih Bu? Punten. Boleh, langsung boleh.
Oh, iya. Langsung saja nanti Pak Panji terus itu silakan, atau mau dijeda dulu misalnya kelompok Pak Panji terus ada pertanyaan-pertanyaan dulu boleh, nanti terus Baik. dilanjut boleh, silakan. Jadi satu kelompok ada pertanyaan lanjut dengan kelompok berikutnya gitu ya. Mangga. Ibu. Mohon izin Bu Linop untuk share screen ya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mohon izin kepada Bu Linop dan Bapak Ibu semuanya, izin apa namanya ya, men-share screen terkait tugas di kelompok 4, yaitu tentang pembelajaran hybrid yang akan kita mulai. Pak Cengli sudah siap? Insya Allah Pak siap. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pak Cengli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kami berdua menganalisis tentang pembelajaran hybrid kombinasi daring dan luring pada pembelajaran peserta didik. Yang di kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Asep Sori, dan Pak Panji. Pembelajaran hybrid adalah kombinasi pembelajaran daring dan luring yang telah menjadi tren dalam pendidikan. Penelitian ini memberikan tinjauan komprehensif tentang bagaimana literatur yang mengkaji pembelajaran hybrid, fokus pada penerapannya di berbagai tingkatan pendidikan. Selanjutnya, efektivitas pembelajaran hybrid. Menurut kelompok kami, efektivitas pembelajaran hybrid pertama meningkatkan keterlibatan siswa. Pembelajaran hybrid memberikan fleksibilitas waktu dan tempat belajar, memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan ritme mereka. Yang kedua, mempermudah akses. Materi pembelajaran dapat diakses kapan saja dan di mana saja, meningkatkan aksesibilitas bagi siswa yang memiliki keterbatasan waktu atau mobilitas. Selanjutnya, hasil belajar optimal. Kombinasi metode daring dan luring memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi langsung dengan guru dan teman sekelas, serta mengakses materi pembelajaran secara mandiri. Selanjutnya, saya hanya akan membacakan dua tentang terkait analisis yang kami review. Pertama, penulisnya Hidra Ariza tahun 2024. Judul artikelnya adalah efektivitas penggunaan media YouTube dalam pembelajaran sistem hybrid. Tujuan penelitian ini adalah bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran dalam sistem hybrid, khususnya pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam di UIN Bukit Tinggi. Selanjutnya, metode dan sampel yang digunakan adalah deskriptif dan kuantitatif. Dengan survei pengumpulan data dilakukan melalui angket yang diberikan kepada 25 mahasiswa semester 5 program studi Pendidikan Agama Islam. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Selanjutnya, temuan utamanya adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran efektif dengan persentase efektivitas 74,33%. Mayoritas mahasiswa setuju bahwa YouTube membantu meningkatkan pemahaman mereka dan memudahkan akses terhadap materi ajar. Kelebihan penelitian ini adalah YouTube sebagai media pembelajaran kemudahan akses dan fleksibilitas waktu dan kemampuannya untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman mahasiswa.
penggunaan media ini juga dinilai lebih menarik dibandingkan metode pembelajaran konvensional. Keterbatasannya adalah keterbatasan penelitian ini termasuk ketergantungan terhadap koneksi internet yang stabil yang mungkin menjadi tantangan bagi mahasiswa di daerah terpencil. Selain itu, tidak semua mahasiswa untuk pengajar memiliki keterampilan teknologi yang memadai untuk memanfaatkan platform ini dengan optimal. Implikasinya adalah implikasi teori penelitian ini mengandung teori bahwa penggunaan media berbasis video seperti YouTube dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mahasiswa dalam pembelajaran. Selanjutnya dalam segi praktek, implikasi praktiknya adalah bahwa institusi pendidikan dapat mempertimbangkan penggunaan media seperti YouTube dalam pembelajaran hybrid, terutama karena kemudahan akses dan kemampuannya meningkatkan motivasi belajar. Relevansi dengan topik review adalah topik ini sangat relevan dalam konteks transformasi digital di pendidikan tinggi, khususnya dalam sistem pembelajaran hybrid yang menggabungkan tatap muka dan daring. Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang efektivitas platform digital dalam mendukung pembelajaran yang lebih fleksibel dan terjangkau. Jurnal yang kedua adalah Jurnal Al-Fani Muhammad Farih tahun 2023. Judulnya adalah Kombinasi Metode Digital dengan Pendekatan Hybrid Learning untuk Mengembangkan Suasana Belajar yang menyenangkan pada mata pelajaran Pancasila di MI atau SD. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pembelajaran yang menggabungkan metode digital dan pendekatan hybrid learning dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan pada pelajaran Pancasila di tingkat MI atau SD, terutama setelah pandemi COVID-19. Metode dan sampelnya. Metode yang digunakan ada penelitian lapangan yang dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dari subjek penelitian yang terdiri dari guru, siswa, dan orang tua di MAN 4 Brebes, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Brebes. Validitas data diperiksa menggunakan triangulasi, analisis kasus negatif, dan member check sebelum dianalisis dengan model analisis Miles, Huberman, dan Saldana. Temuan utamanya dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi metode digital dengan pendekatan hybrid learning dapat meningkatkan antusiasme siswa dalam pembelajaran Pancasila. Alokasi waktu pembelajaran yang efektif adalah 30% daring dan 50% luring. Penelitian ini juga menemukan bahwa siswa kelas 4 hingga kelas 6 menunjukkan kesiapan yang lebih baik dalam mengikuti pembelajaran dibandingkan dengan siswa kelas 1 hingga 3. Kelebihan penelitian ini adalah pertama, inovatif, menggabungkan teknologi digital dengan pendekatan pembelajaran yang modern. Selanjutnya, relevansinya praktis, memberikan solusi konkret untuk tantangan pendidikan pasca pandemi. Menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga dapat memungkinkan pemahaman mendalam mengenai pengalaman siswa dan guru. Selanjutnya, keterbatasannya adalah fokusnya terbatas. Fokus penelitian hanya dilakukan di satu sekolah, sehingga hanya memungkinkan tidak dapat digeneralisasikan ke konteks yang lain. Selanjutnya, variabelnya tidak terkontrol. Faktor eksternal seperti motivasi siswa dan akses teknologi dapat mempengaruhi hasil, tetapi tidak sepenuhnya terukur. Implikasinya adalah implikasi penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan kurikulum pendidikan di Indonesia, terutama dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Hasilnya dapat digunakan sebagai acuan bagi pendidik untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Selanjutnya, relevansi dengan topik review. Artikel ini sangat relevan dalam konteks pendidikan modern dan penggunaan teknologi dalam kelas.
Dengan meningkatkan kebutuhan akan metode pembelajaran yang adaptif, menarik bagi generasi Z, penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana mengatasi tantangan tersebut melalui motivasi pedagogis. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Panji Mustahid Asari. Silahkan Pak Panji. Kita lanjut dulu atau cukup 2 aja Pak Cengli ya? Cukup 2. Atau mau kita buka dulu barangkali ada yang Hasil analisisnya dulu Pak, dibacakan hasil analisisnya dulu. semuanya? Hasil enggak, di bawah itu ada kesimpulan dari hasil. Selanjutnya. Nah, Baik. ya. Kesimpulannya, hasil analisis yang hasil diskusi dari kelompok kami, kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa pembelajaran hybrid terbukti menjadi solusi yang efektif untuk pembelajaran pasca pandemi COVID-19. Model hybrid learning ini menggabungkan pembelajaran tatap muka dan online yang memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam proses belajar mengajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ini mampu memperluas jangkauan pembelajaran, memudahkan implementasi, menghemat biaya, menghasilkan hasil belajar yang optimal, dan memenuhi berbagai kebutuhan belajar siswa. Model hybrid ini juga meningkatkan daya tarik pembelajaran dengan memungkinkan siswa belajar secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan kata lain, hybrid learning memungkinkan pendidikan untuk beradaptasi dengan kondisi terkini dan memberikan alternatif yang menarik bagi pendidikan konvensional, terutama dalam situasi yang membutuhkan pembatasan fisik atau melibatkan lebih banyak siswa melalui teknologi. Ya. Mohon izin, apakah cukup kita bacakan seperti dari 2 contoh artikel itu saja atau lanjut, Ibu? Mohon izin, maaf. Dilanjut dengan tanggapan atau mungkin ada pertanyaan Pak Panji, Pak Cengli. Siap. Ya. Siap. Mangga mungkin Bapak Ibu atau dari kelompok lain barangkali ada tanggapan terkait materi yang disampaikan dari kelompok 4. Assalamualaikum Ibu, izin masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin stop ini dulu ya, biar nggak Ya betul. terlalu Bu terang. Tuti ya lupa, Bu Tuti kan lagi ada pelatihan juga ya Pak. Bu Tuti, Bu Winnie, Bu Nur, Bu Yola ya lagi ada pelatihan. Silahkan Bapak Ibu nih Pak Panji punten saya potong. Ini Mangga. di chatroom juga ada Bu Nurjana ya. Nah, Pak Teguh nih banyak nih. Silahkan dilanjut ya. Pak Riki juga lagi ada pelatihan ya Pak Riki. Ya. Mangga dilanjut Pak Panji. Ya. Barangkali ada tanggapan, masukan atau tambahan dari Bapak Ibu. Silahkan terkait pembelajaran hybrid ini. Izin. Ya. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Cengli, apakah mau Pak Panji dipotong izin, dulu saya atau baca langsung tuh. jawab?
Pak Panji, di chat room dibaca juga nanti ya, ada Bu Nurjana tadi. Oh iya, Nanti mangga, silakan. mangga. Oh iya, baru baru ini baru buka, Bu. Iya, di Ini ada apa pertanyaan juga. Izin bertanya, mohon maaf via chat ya, terkait kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan pembelajaran hybrid dan bagaimana cara merancang materi pembelajaran yang cocok untuk model hybrid. Pak Cengli, barangkali kita jawab dulu dari Pak Teguh sama Bu Nurjana, atau kita tampung dulu. Belum ini Pak Cengli, itunya belum aktif, maaf. Mungkin untuk pertanyaan kita batasin Pak hanya 2 saja karena setelah ini kan ada kelompok lain yang memang harus tampil juga. Jadi untuk mempersingkat waktu juga sih kita batasin hanya 2 pertanyaan untuk sesi ini. Tapi Pak Cengli nggak apa-apa nanti ditampung saja. Jadi Baik, biar nanti kita bareng-bareng nanti diskusinya ya. Oh, oke, siap Bu. mangga, mangga. Enggak, Tapi silahkan. kalau mau ditanggapinya 2 nggak apa-apa. Jadi yang lain biar ditampung dulu, biar nanti kita diskusi bareng-bareng. Kayaknya saya pindah ke sebelah sana. Ini terlalu sendiri di sini. Sendiri. Pindah dulu Bapak Ibu ya, Mangga Ibu, silakan nggak dilanjutkan. silakan. Ya, monggo Siap, Ya Ibu. Bu. Ibu, mangga silakan. Alhamdulillah, alamin. Mangga Pak Cengli barangkali bisa menjawab dulu. Sepengalaman saya sih Pak ya, saya mohon koreksi kalau saya salah gitu. Kalau di SD untuk bawah bisa berpengaruh dari SDM-nya juga Pak. Kalau SDM misalkan kayak saya nih SDM-nya ibu-ibu sepuh, PNS yang sepuh nih, kadang tidak bisa diterapkan untuk kelas 1 sampai 3 gitu. Nah, tapi kalau misalkan yang sudah anak muda gitu, itu kemungkinan besar bisa diterapkan cuman hanya di kelas 3. Namun dilihat dari sisi kesehatan mata, kontrol orang tua, itu untuk usia anak di kelas 1 sampai kelas 3 sepertinya belum saatnya untuk menggunakan teknologi berbasis hybrid atau daring. Karena sepengetahuan saya dulu ada juga gitu yang guru-guru di kelas 1 yang pakai waktu zaman COVID itu eh, malah nggak kondusif. Akhirnya guru-gurunya yang nyamperin ke rumah-rumahnya gitu, ke rumah-rumahnya untuk les tambahan. Cuman itu pun nggak efektif. Jadi kasihan gurunya juga. Itu tuh pengalaman pengalaman yang guru itu harus si RT di anak ini RT-nya kumpul di mana, yang si RT ini kumpul di mana. Jadi si guru tuh ke sana kayak begitu. Dan itu cukup menyita juga. Cuman dengan pernah kita memberikan tugas via WhatsApp, ya itu malah tidak efektif untuk di kelas 1 sampai kelas 3 belum paham. Kalau dikasih malah kalau misalkan dikasih tugas orang tuanya juga merasa risih dengan ini udah pekerjaan banyak, ini juga nggak ke handle. Akhirnya yang terjadi di lapangan seperti itu, tidak memungkinkan untuk melakukan di SD negeri, di SD untuk jenjang kelas 1 hingga kelas 3 kelas bawah. Tapi kalau untuk kelas 4, 5, 6 itu memungkinkan. Cuman peluangnya juga bagaimana kondisi di kemampuannya siswanya juga gitu dalam memahami literasi digital, seperti itu sih tanggapannya. Gitu. Boleh menambahkan Pak Cengli Boleh, yang boleh. pertanyaan Pak Teguh ini ya. Apa namanya? Mungkin ini mohon izin kalau memang ada apa namanya kurang tepat ya. Tapi ini berdasarkan dari pengalaman, kemudian berdasarkan juga dari apa ya keluhan-keluhan para wali siswa gitu ya. Jadi ketika apa namanya peserta didik yang khususnya apa namanya tingkat
1, 2, atau 3 gitu, adanya ketergantungan terhadap gadget jadinya dampak yang kurang baik ya, sehingga apa namanya, selalu aja ada alasan-alasan, ketika sudah apa namanya, pelajaran selesai tapi tetap aja mereka tetap ingin apa namanya, megang gadget tersebut gitu. Eh, Sehingga jadi ada apa ya, dampak jadi kurang baik atau kurang bagus ya terhadap peserta didiknya. Mungkin itu aja tambahannya, Pak Cengli. Izin Pak Panji, Ibu Linop izin Mangga, boleh menambahkan? mangga. Baik, eh, sama dengan Pak Panji, mungkin terkait pembelajaran hybrid kita berbalik ke pengalaman kita kemarin pada saat COVID ya. Ini Ya, yang kami alami di sekolahan seperti itu. Jadi eh, ketika kita ingin melaksanakan pembelajaran daring itu kita apa ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi gitu ya. Selain tadi mungkin bagi sekolah-sekolah yang menengah ke atas gitu dengan kondisi ekonomi orang tua yang sudah memiliki gitu ya perangkatnya itu mungkin tidak menjadi masalah, tapi bagi beberapa sekolah mungkin yang di sekolah kami gitu yang kami alami ketika misalkan gini saya di kelas 6 ingin ada jam untuk Zoom dengan anak-anak di kelas gitu. Nah, ternyata di keluarga tersebut hanya memiliki satu HP dan mereka itu adik kakak gitu. Dan HP-nya itu HP ibunya gitu. Jadi itu terkendala juga. Ada lagi yang hanya memiliki HP satu dibawa kerja oleh ayahnya. Jadi saat pembelajaran anak-anak tidak bisa mengikuti. Ayahnya pamit, bisa mengumpulkan tugas nanti selepas saya pulang kerja, Bu Guru, begitu. Jadi itu mungkin apa namanya faktor yang bisa mempengaruhi juga untuk pembelajaran hybrid, pembelajaran luring di sekolah dasar. Selain itu juga mungkin tadi kalau anak kelas rendah itu jadi yang ribuh itu mamahnya, karena kan anak-anak belum belum bisa gitu ya. Jadi yang intens komunikasi dengan kita ketika misalkan kita mau Zoom yang rame nelpon WA itu mamahnya, Bu Ipa ini bagaimana cara masuknya? Saya nggak ngerti gitu. Jadi malah jadi kita ya bukan anaknya malah jadi terus sama orang tuanya. Jadi itu hal yang kedua mungkin kesiapan orang tua untuk mengikuti pembelajaran secara luring. Jadi itu kendala-kendala yang real kami hadapi ketika ingin melaksanakan pembelajaran luring di sekolah dasar. Mungkin itu saja yang saya tambahkan dari pengalaman yang pernah saya alami. Terima kasih. ya, atur nuhun Ibu. Ada lagi yang lain barangkali? Atau kita jawab dulu Pak Cengli yang Bu Nurjanah terkait kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan pembelajaran. Tapi kayaknya sama ya yang udah dijawab barusan ya kayaknya ya. Ya, dijawab barusan Pak, barusan Ya, sudah dijawab sama si Ibu. ya. Barangkali ada tambahan dari yang lain Saya atau Pak Mangga? izin, izin Bu Linov dan teman-teman. Menarik sekali ya diskusi ini hari ini yang dibahas itu masalah hybrid gitu. Karena kan saat ini itu memang yang namanya teknologi itu tidak bisa kita hindari gitu ya. Yang namanya teknologi tidak bisa kita hindari. Nah kemudian masalahnya adalah bagaimana si teknologi itu bisa menjadi membawa kebermanfaatan untuk anak-anak kita di pembelajaran gitu. Nah di sini yang dibahas adalah masalah hybrid. Hybrid itu kan tadi kalau tidak salah saya baca ya di kesimpulannya yaitu pembelajaran hybrid itu menggabungkan antara tatap muka dan secara online gitulah ibaratnya secara daring gitu. Nah yang pertama adalah ya apakah batasan yang namanya hybrid itu apakah harus yang tatap muka langsung, tatap maya maksudnya, tatap maya. Jadi kan kalau di pembelajaran daring itu kan ada dua istilah yaitu sinkronus dan asinkronus kalau kita sering bersinggungan dengan LMS ya, gitu ya. Nah di sini apakah hybrid itu hanya dibatasi dengan yang namanya sinkronus, yang artinya guru harus langsung bisa berinteraksi secara langsung melalui
platform atau misalnya lewat Zoom, lewat Gmeet gitu. Ataukah hybrid itu bisa diartikan juga dengan pembelajaran yang artinya tidak tatap muka langsung itu melalui teknologi itu bisa dengan mengirim ibaratnya video, kemudian tugas-tugas melalui online, melalui Google Classroom dan sebagainya seperti itu gitu. Nah, kalau artinya dibatasi dengan adanya kegiatan sinkronus yang mengharuskan si siswa itu bisa langsung berinteraksi seperti ini melalui Zoom atau Gmeet, menurut saya untuk anak kelas awal itu agak menyulitkan. Walaupun memang bisa dilakukan ya, karena kan memang saat ini tuh sudah banyak bahkan bukan di persekolahan, artinya seperti kita tambahan-tambahan kursus bahasa Inggris untuk anak, untuk dewasa pun melalui online gitu ya. Nah gitu. Kalau memang dibatasinya melalui sinkronus ya yang langsung seperti ini agak menyulitkan, walaupun memang ada kemungkinan untuk dilaksanakan karena memang sudah terbukti juga banyak yang efektif gitu. Tapi mungkin pemilihan tadi, pemilihan materi apa sih yang menjadi kendala guru dalam pemilihan materi ketika akan melaksanakan pembelajaran hybrid ini gitu. Jadi guru itu harus benar-benar memilih memahami banget karakteristik materi, kemudian media yang seperti apa yang akan digunakan untuk digunakan pada saat daring, kemudian nanti dikuatkan lagi secara luringnya gitu. Atau mungkin secara luringnya bisa juga sebagai pengayaan gitu ya, pengayaan atau remedial bagi anak gitu. Kemudian kalau untuk kelas tinggi, saya terutama dan teman-teman yang ada di sekolah negeri itu kebanyakan kami masih membatasi atau bahkan melarang anak-anak untuk membawa handphone ke sekolah gitu ya. Gitu. Nah, pun kalau kondisinya sekarang sudah bukan pandemi lagi, itu sepertinya lebih memilih untuk untuk ketemu langsung gitu ya. Tapi kalau memang kemarin pandemi memang ya mau tidak mau kita harus melaksanakan kegiatannya seperti ini gitu. Jadi hybrid itu bisa memang sangat diterapkan di Indonesia walaupun memang waktu pandemi itu sangat menyulitkan. Semuanya karena memang gurunya juga harus beradaptasi dengan cepat, ditambah lagi dengan orang tua siswa yang beda-beda ya kemampuannya, baik secara menyediakan fasilitas maupun kemampuan dalam mengoperasionalkan teknologi itu. Gitu. Terima kasih, mungkin itu saja tanggapan dari saya. Baik, hatur nuhun Riyati. Gimana Pak Cengli? Selanjutnya kita penguatan dari Bu Linovnya. Oh iya. Ingin mendengar dari penguatan dari Bu Linov terkait hybrid ini. Oke, sebetulnya saya ingin secara keseluruhan gitu, tapi nggak apa-apa lah berkaitan dengan hybrid ya atau hybrid atau blended gitu kan Bapak Ibu. Kita mengenal hybrid atau blended itu sebetulnya di Indonesia sendiri pas pandemi Bapak Ibu ya, pas pandemi. Di negara lain itu udah beberapa langkah gitu ya, kalau kita baru. Sehingga kita itu akhirnya banyak pro kontra gitu kan ya. Kita belum siap banyak hal gitu kan. Memang kesiapan kita itu betul-betul belum siap, terutama di daerah-daerah Bapak Ibu ya. Nah, tadi yang sudah dijelaskan atau sudah ditanggapi oleh ibu-ibu nih. Bapak-bapak kan sudah nih karena kelompoknya ya Pak Panji, Pak Cengli, ya tadi Bu Ika, Bu Mar, Bu Mariati, itu Bapak Ibu yang lain. Pak Teguh tadi, Bu Nurjana itu kan menanggapi berkaitan dengan kendalanya seperti apa. Yang pertama pasti akan berbicara tentang fasilitas. Ya Bapak Ibu ya, fasilitas. Yang pertama itu fasilitas. Ketika kita ingin membangun suatu kegiatan, itu kan fasilitas dulu yang harus dimunculkan. Nah, permasalahannya karena kita mendapati pandemi gitu kan COVID, akhirnya fasilitas itu ya tidak siap gitu kan. Terutama yang kerasa banget itu pada mungkin masyarakat yang ekonominya itu di bawah gitu kan, sedang itu. Sehingga tadi muncul, saya juga punya satu
satu pengalaman gitu kan, nama siswanya itu bukan nama siswa pribadi tapi nama orang tua gitu kan, nama siapa, nama kakaknya itu. Karena apa? Karena memang fasilitas atau sarana yang mereka miliki itu terbatas gitu. Itu yang satu. Jadi evaluasi, ya pemerintah tuh mengevaluasi. Sebetulnya hibrid itu bagus gitu kan kalau dilihat secara ini positifnya bagus. Kenapa? Karena kita bisa mengaplikasikan gitu kan 5.0 sekarang itu kan, jadi teknologi bersahabat dengan masyarakat, dengan individu, dengan manusia gitu Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita ingin pembelajaran hibrid ini berlangsung gitu, berjalan dengan baik, berarti harus kita itu melengkapi fasilitas yang ada di sekolah. Nah kan ini sebetulnya positifnya itu bagi anak yang kesulitan ketika dia misalnya mengalami sakit kan gitu kan, atau misalnya sedang tidak bisa ke sekolah dan segala macam kan, itu sebetulnya itu positifnya itu, sehingga siswa itu bisa saja belajarnya di rumah. Termasuk Bapak Ibu nanti. Bapak Ibu tuh kan nanti ada luring nih ke kampus, ada luring. Nah Bapak Ibu kalau yang tidak bisa, itu kita bisa blended kan gitu, bisa hybrid. Nah itu tuh salah satu. Jadi itu tuh sebetulnya memberikan peluang kepada kita, kesempatan kita untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Itu sebetulnya maknanya, gitu kan? Dan kita itu mengenal teknologi, itulah Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi tanggapan Bapak Ibu ini udah luar biasa. Hanya saya lebih menekankan ketika kita ingin melakukan pembelajaran hybrid atau online, lihat dulu fasilitas, sarana prasarananya. Nah sekarang aja kan kadang-kadang internet kita tidak stabil kan gitu kan, karena lokasi, karena alat-alat yang belum difasilitasi. Nah sekarang mungkin dengan pemerintahan yang baru ini akan lebih bagus lagi gitu kan, berharapnya seperti itu ya, berharapnya gitu kan. Kalaupun ada Bapak Ibu kan, kalaupun ada kegalauan segala macam kan, sekarang ada bisa menghubungi Wapres kan. Jadi nyambung ke sana ya, nyambung ke sana gitu. Jadi bisa dihubungi itu kan. Jadi ini pembelajaran kita gitu kan. Saya miris banget ketika melihat ada ibu-ibu atau guru-guru yang kalau mau ke sekolah itu harus melewati jalan yang seperti apa. Itu kan satu hal yang waduh, ini jangankan ke hybrid learning atau hybrid learning, fasilitas jalan aja belum. Nah itu kan gitu, seperti itu. Tapi kita tetap harus positif aja gitu, pikiran kita positif. Ketika kita ada hybrid ya kita coba gitu kan, supaya kita punya pengalaman, anak-anak punya pengalaman. Untuk anak SD memang itu perlu kerja keras kita Bapak Ibu. Ya kerja keras kita, meyakinkan mereka, ayo ini begini, pasti itu harus gitu kan. Jangankan untuk anak-anak SD Bapak Ibu, kami pun pernah kesulitan. Dosen-dosen pun pernah kesulitan, ada yang pro kontra soalnya. Ada yang bilang, ngapain ini, nggak berhasil gitu, segala macam. Ketika disuruh bikin LMS, mereka tuh banyak yang disuruh datang, mereka tuh datangnya hanya berapa, hanya sebentar, hanya tidak mempedulikan. Tapi sekarang karena kebutuhan, akhirnya harus, gitu ya Ibu ya. Oke, gitu aja mungkin penguatan dari saya. Untuk selebihnya kita lanjut aja ya, satu lagi cukup dengan tadi kan kalau kelompok 4 ini dua artikel, yang berikutnya satu aja dulu ya. Tapi pendahuluan artikel dan penutupnya gitu kan, jadi jangan ini bacakan. Oke Bapak Ibu, karena saya sudah mendapatkan file-filenya dari Ibu Siti Kulsum gitu kan, jadi sudah bisa membaca ini. Ya, kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Semangat Bapak Ibu, enggak dilanjutkan. Perlu saya tutup dulu nggak Bu ya? Oh iya, tutup dulu betul. Ditutup masa tutup dulu, saya lupa. Silakan. Ya, baik, sebelumnya hatur nuhun kepada Ibu Linop udah memberikan penguatannya, dan hatur nuhun juga kepada Bapak Ibu tadi yang sudah memberikan masukan tambahannya ya. Kita tutup dari kelompok 4 dan dilanjutkan oleh kelompok 5. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Panji, Pak Cengli, punten. Ya,
kelompok 4 itu sebetulnya kelompok tamu ya di pembagian gitu. Ya udah kelompok mana aja. Oh, Berarti sekarang kelompok 4 Kelompok melihat 7. Bakar itu Pak Panji sama Pak Cengli itu kelompok 7. Tadi oh, kelompok 4-nya saya gitu dengan oh, Bu Paripati dan ya. Jadi mungkin sekarang dari kelompok 7 berbalik tadi ke kelompok 4 ya, Bu Lino, ya, mohon ya. izin. Apa-apa, Punten nih, pokoknya tampil aja. Izin Bu. saking punten nih Bu, soalnya saking banyaknya ini mungkin ya. Tugas ya. Juga. Saking banyaknya tugas jadi nyerobot ini. Ada Bu Iya. Ai tuh, Bu itu. Bu Tuti ada Bu Punten, Ai ya punten tuh. Bu. Iya Bu, ini Bu Ai nih lagi pelatihan. Salam buat Bu Lino. Salam ya, sukses. Ini lagi ngobrol nih Bu Ai saya. Biasanya kelompok kelas ini suka ini sama saya suka terus apa ya namanya dibikin kesel ini. Ini lagi penutupan bareng. Iya, enggak. Izin siapa ini share screen Bu Ika, saya coba. Kan Bu Sari. Ya, izin ya Bu Linov dan teman-teman, saya izin share screen dulu. Sudah tampak? Si proses. Sudah. Tinggal di full screen-nya. Sudah tampak? Sudah Bu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Linov dan teman-teman, saat ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis dan review artikel terkait dengan pendidikan karakter gitu ya. Adapun anggota dari kelompok 4 ini ada saya sendiri, Mariati Kumalasari, kemudian ada Bu Akroma dan ada Bu Ika Mulyani gitu ya. Baik, ini adalah temanya implementasi pendidikan karakter dalam kurikulum. Kemudian pendahuluan. Nah, ini untuk yang pertama yang akan mempresentasikan akan dilakukan oleh Bu Ika Mulyani. Monggo silahkan Bu Ika. Baik, terima kasih Bu Sari. Mohon izin Bu Lino, Bapak Ibu rekan-rekan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kelompok kami akan mengawali presentasi dengan pendahuluan. Menurut Ramli, pendidikan karakter adalah suatu pendidikan yang mengedepankan makna dan esensi terhadap akhlak serta moral, sehingga dapat membentuk pribadi peserta didik yang lebih baik ke depannya. Pendidikan karakter menjadi bagian yang dikembangkan dalam kurikulum di Indonesia. Tujuan pengembangan karakter adalah membentuk individu yang memiliki keselarasan dan keseimbangan antara sifat, perilaku yang baik, dan keterampilan menuju era revolusi industri. Pengembangan karakter juga bertujuan untuk membentuk manusia secara holistik yang berkarakter, pembelajar sepanjang hayat, yang mampu mengembangkan semua potensi secara seimbang dan optimal. Untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan Bu Akroma membacakan salah satu artikel. Silakan langsung ke artikelnya saja Bu Sari. Oke, baik. Ini ada salah satu Langsung artikel. di nomor 5 Silakan. aja kali. Bu Sari di Nomor nomor 5 itu dilewat itu Oke, biar ini ya. lagi. Oke, silakan Bu Akroma. Baik. Silakan Bu Akroma. Baik, terima kasih. Mohon izin Bu Linov dan teman-teman, saya akan membacakan salah satu hasil review artikel yang sudah kami laksanakan, yaitu referensi penulisnya dari Sifa Unnaziyah, Ahwani, Nafiah, Sri Hartati, itu tahun 2021. Judul artikelnya Implementasi Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan di Sekolah Dasar. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan hambatan pendidikan karakter peduli lingkungan di sekolah dasar. Metodologi dan sampel, penelitiannya deskripsif,
kualitatif dengan subjek penelitian kepala sekolah, guru, dan siswa. Temuan utama hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter peduli lingkungan di SD dilaksanakan melalui pembiasaan rutin, spontan, keteladanan, pengkondisian, budaya sekolah, kesehatan lingkungan. Kelebihan dari penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang mendalam. Selain itu, teridentifikasi hambatan yang ada dan terdapat solusi praktis di dalamnya. Kemudian keterbatasan penelitian, keterbatasan lokasi penelitian, dan hanya pengaruh faktor lingkungan. Selain itu, kurangnya data kuantitatif. Implikasi teori dan praktiknya, penerapan pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah dasar, pengembangan kebiasaan dan budaya sekolah yang mendukung adanya kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Relevansi dengan topik review, relevan dengan topik pendidikan karakter dalam kurikulum. Lanjut, bagaimana? Mau saya lanjutkan, Bu Sari, atau Langsung. Oke, hasil analisis ya. Silakan Bu Akramah lanjutkan untuk hasil analisis 10 artikel. Hasil analisis dari 10 artikel yang sudah kami lakukan adalah berdasarkan hasil analisis dari 10 jurnal yang telah dilakukan dengan tema implementasi pendidikan karakter dalam kurikulum, bahwa pentingnya penguatan pendidikan karakter pada siswa dilaksanakan sebagai soft skill yang dapat menunjang keberhasilan dalam kehidupan. Implementasi pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran, program pembiasaan, proyek penguatan profil Pancasila, teknologi. Dibutuhkan kesepahaman oleh berbagai pihak, baik internal, lingkungan sekolah, maupun eksternal, yaitu orang tua dan masyarakat, agar sesuai dengan yang diharapkan. Penguatan pendidikan karakter pada siswa penting dilakukan. Oh, ini yang tadi ya? Sama yang tadi, Oh Bu. iya, sama-sama. Oke. Ya. Baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Mariati. Baik, terima kasih Bu Ika dan Bu Akramah sudah membacakan hasil analisis 10 artikel yang kami pilih ya. Dari sebenarnya mungkin bisa lebih tapi kami diminta 10, jadi sudah menampilkan tadi ya Bu Linaf izin tadi hanya diminta 1 untuk membacakan hasil analisisnya begitu ya. Jadi kita lanjut Ibu, tanggapan dari Ibu atau kita buka dulu untuk teman-teman Ibu? Boleh, ada yang mau menanggapi silahkan. Kita Oke. mungkin ada 2 atau 2 saja dulu. Ya, boleh Ibu. Oke. Mangga Silakan. Pak Asep, mangga Alhamdulillah. Pak Bu Diana, mudah-mudahan. Oke. Mangga Bu. Siap. Yeti Bu, Oh insyaallah. Bu Yeti. Oke. dianggap Terima Bu. kasih Bu Lina. Jadi Pada kelompok 5 yang kelompok 4 yang keskip tadi. Jadi ini Bu, untuk pendidikan karakter itu, jadi kan ada adab dulu sebelum ilmu ya Bu, kalau di Muslim. Nah, saya di sekolahan SDT Al-Hikmah, sekolah yang integrated Islamic School. Jadi memang ini pendidikan karakter itu dari pembiasaan Bu. Tapi ada aja Bu, kadang dari satu rombongan ada aja, nggak semua anak tuh bisa yang kita harapkan gitu ya Bu ya. Mungkin ada dari kelompok ini ada penguatan apa ya, atau ada cara-cara apa bagi kami guru untuk memberikan penguatan lagi kepada anak-anak yang dalam tanda kutip tidak yang sesuai kita harapkan di karakternya. Terima kasih untuk kelompok 4. Terima kasih Bu Yeti untuk yang pertama dari Bu Yeti. Kemudian yang berikutnya ini tapi di chat ada 2 pertanyaan ya dari Bu Winnie dan Bu Nurjana. Ya, saya bacakan dulu izin ya Bu. Dari Bu Winnie, bagaimana pendidikan karakter dapat membantu siswa untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dari Bu Nurjana, ini ada pertanyaannya, apa saja tantangan
yang dihadapi dalam penguatan pendidikan karakter. Apakah di grup ini menemukan jurnal yang direview, yaitu terkait dengan tantangan dalam penguatan pendidikan karakter. Begitu ya Bu Nurjana ya. Masya Allah. Nah ini sudah ada 3 pertanyaan. Baik, Sari, mikrofonnya. Mungkin Baik. izin izin Bu Lino menanggapi dahulu pertanyaan dari Bu Yeti mungkin ya. Tadi Bu Yeti menyampaikan bahwa tidak semua anak-anak gitu ya di sekolahan itu sesuai dengan harapan yang diinginkan, terutama mungkin dalam bersikap gitu ya, karakternya itu ada aja gitu yang tidak sesuai harapan kita ya. Itu kembali bahwa semua anak itu ya ketika masuk ke SD, oke lah, usia 7 tahun gitu, mau tidak mau sudah ada karakter yang sudah terbawa dari rumah yang beragam, yang berbeda-beda ketika masuk ke sekolah itu. Nah, peran kita di sekolah itu adalah seperti tadi yang diharapkan oleh kurikulum, bahwa kita mengembangkan, menanamkan karakter untuk pendidik. Menurut pendapat saya gitu, namanya karakter itu tidak instan. Pembentukan karakter itu tidak instan, itu harus melalui kebiasaan yang berulang-ulang dan dalam rentang waktu yang terus-menerus begitu. Jadi kita tidak bisa ujug-ujug mengubah karakter anak yang sudah terbawa, mungkin sudah terbiasa. Contoh kecil misalkan ada anak yang suka berbicara nyeplos, katanya kasar gitu ya, itu sudah terbawa, mungkin terbiasa di rumahnya dia mendengar dan mengatakan hal itu gitu, dan kita terbawalah ke sekolahan. Nah, bagaimana kita cara mengembalikannya gitu ya, membentuk karakter yang kita inginkan, yaitu mungkin sekolah membuat program-program pembinaan karakter. Itu adalah yang digaungkan semua skalanya di sekolah-sekolah dengan berbagai macam bentuk jenis kegiatan yang dikembangkan di dalam program penguatan karakter tersebut. Dan yang ingin saya garis bawahi adalah keberhasilan penanaman pendidikan karakter itu tadi melalui pembiasaan yang terus-menerus, tidak bisa instan gitu. Setelah pembiasaan yang terus-menerus, kita harapkan di akhirnya adalah menjadi suatu budaya positif. Jadi sudah membudaya, kalau sudah terbiasa, insya Allah itu, kalau sudah dibiasakan, insya Allah dia anak-anak akan terbiasa. Itu mungkin yang pertama ya. Jadi guru-gurunya, kita selaku pendidik di sekolahan, jangan bosan. Terkadang begitu ya, maksudnya yang saya alami, program bagus, pas begitu digulirkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, untuk memelihara konsistensi yang lebih sulit sepertinya gitu ya. Bagaimana si guru konsisten terus untuk mendampingi pembiasaan pembentukan karakter kepada peserta didik itu. Yang pertama, dan yang keduanya adalah figur. Jadi jangan mengharapkan mengubah sikap anak-anak, sementara itu mengabaikan bagaimana sikap kita selaku orang dewasa yang ada di sekolahan. Kita adalah figur bagi anak-anak, bagi contoh bagi anak-anak, untuk ya bisa ditiru gitu. Jadi mungkin saran dari saya atau pendapat dari saya itu mungkin Bu Yeti, jadi perlu kesabaran untuk mengubah perilaku anak yang mungkin masih belum sesuai dengan harapan kita. Jadi harus sabar, pelan-pelan, dan berkelanjutan untuk menumbuhkan agar karakter yang tidak diharapkan itu sedikit demi sedikit terkikis, hilang, dan terbentuklah karakter yang kita harapkan. Itu mungkin Bu Yeti, mudah-mudahan dapat diterima gitu. Izin Bu Lino. Mangga Bu Sari, saya kembalikan lagi ke Bu Sari. Oke, luar biasa ya. Jadi tadi pertanyaan pertanyaan dari Bu Yati, bagaimana kalau kita sudah berupaya nih, tapi kok tetap ada aja anak yang tidak sesuai yang diharapkan gitu ya. Luar biasa sudah dijawab oleh Bu Ika ya tadi ya. Saya garis bawahi ada 3 poin. Yang pertama, memang yang namanya karakter itu tidak bisa instan gitu ya. Jadi harus melalui pembiasaan yang terus-menerus dan konsisten gitu. Kemudian yang kedua, kalau sudah terus-menerus kita akan membudaya. Kalau ada konsistensi, kemudian kita ada keselarasan, mungkin juga kita dari sekolah bisa menggandeng
orang tua gitu. Jadi biar sinkron peraturan atau kesepakatan yang ada di sekolah itu nantinya akan sesuai juga di rumah diterapkan seperti itu gitu ya. Misalnya nih ya kebiasaan cuci tangan sebelum makan. Di sekolah sudah dibiasakan seperti itu. Tapi kalau di rumah tidak ada sinkron dengan sekolahan, maka ya udah orang tua membiarkan tanpa cuci tangan dulu, sok makan aja yang penting karena sudah lapar gitu contohnya. Kemudian yang ketiga tentang adanya figur atau teladan gitu ya. Jadi ada sebuah kalimat bahwa seperti ini, satu perbuatan lebih baik daripada 1000 perkataan gitu ya. Jadi artinya bahwa kita tuh memberitahu terus nak, kalau ketemu orang kita senyum, kita sapa, kita yang sopan, kita yang begini, ngomong terus itu 1000 kali. Itu akan kalah dengan yang satu kali contoh gitu, teladan, figur ya. Nggak perlu banyak omong, tapi contohkan bagaimana kalau ketemu orang salam, senyum dan sebagainya gitu ya dari Bu Ika. Oke, Bu Akrama mau menanggapi, menambahkan pertanyaan Bu Yeti atau mungkin dari pertanyaan Bu Winnie atau Bu Nurjana? Baik, terima kasih. Mungkin kalau pertanyaan Bu Yeti sudah cukup jelas tadi, saya juga sepakat dengan Bu Ika ya. Mungkin saya akan menanggapi tentang pertanyaan yang diberikan oleh Bu Nurjana terkait tantangan ya kalau nggak salah. Ya, tantangan Bu Tantangan yang dihadapi. dihadapi dalam pendidikan karakter berdasarkan review yang sudah kita lakukan. Ya, betul sekali. Setiap segala sesuatu pasti ada tantangannya, termasuk dalam pendidikan karakter. Yang tadi kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan karena perlu proses tadi ya sudah dijelaskan sama Bu Ika. Selain itu, tantangan yang lain adalah berdasarkan review yang sudah kami lakukan pada Mita Amelia, itu judulnya Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Budaya Sekolah di Sekolah Dasar. Di situ dipaparkan tentang program-program apa yang sudah dilaksanakan. Kemudian tantangan-tantangannya dan terpapar di situ. Tantangan yang dihadapi adalah kurang sinkronisasinya. Ini salah satu ya, kurang sinkronnya antara program yang di sekolah dengan orang tua dan masyarakat. Jadi seperti tadi juga dikatakan Ibu Mariati, kita di sekolah mengajarkan seperti ini, tapi orang tua tidak artinya tidak mengulang-ulang, tidak menguatkan, tidak memberi contoh. Itu tantangannya. Karena itu tadi sudah disampaikan juga bahwa pendidikan karakter itu tidak bisa dilakukan dengan sendiri, tapi juga berdasarkan 3 pilar, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Itu tantangan yang pertama. Jadi kurang sinkronnya. Kemudian yang kedua, tantangan lain adalah media atau digital, media yang sekarang sudah canggih gitu. Kadang-kadang dalam berucap terutama ya, ini karakter dalam ucapan. Ini sering sekali anak-anak lebih familiar dengan ucapan-ucapan dari media yang mereka dapatkan daripada dari yang sekolah biasakan. Perlu kerja keras sekolah untuk membiasakan ini, untuk mengubah karakter anak-anak kita. Gitu. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya tanggapi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bu Mariati. Oke, seperti itu Bu Nurjana. Tadi pertanyaannya apakah tantangan apa yang mungkin bisa dihadapi guru berdasarkan dari analisis artikel yang kami pilih gitu ya. Nah itu yaitu diantaranya adalah tidak konsisten atau tidak ada kesepahaman gitu ya. Artinya kalau yang dari sekolah, rumah dan masyarakat gitu ya. Kita nggak bisa kalau hanya sekolah saja yang kita mati-matian untuk membentuk karakter tapi ternyata di rumah tidak sesuai. Kemudian apalagi di masyarakat dan teknologi juga ya membanjiri dengan informasi-informasi dan adegan-adegan yang ibaratnya melunturkan lagi upaya kita dalam membentuk karakter yang baik begitu. Kemudian ada lagi satu lagi Kolom tadi chat- Ibu izin. kolom chat Nggih. Mohon izin. Nggih, iya, Di Bu kolom chat. Nurjana. Kolom chat ada Bu Winnie dan Bu Tuti. Ya, punten oke. saya mempertegas yang Iya. tadi pertanyaan saya.
Iya. tantangan. Terus maksud saya tadi selain alhamdulillah terima kasih atas jawabannya tantangan. Enggak, nanti aja nih. Maksud saya dari artikel yang di apa sih di review itu ada nggak gitu menemukan jawaban selain tadi tantangan yang sudah disampaikan, ada nggak artikel yang membahas tentang itu gitu maksud saya? Yang dari 10 artikel yang sudah di review itu ada nggak artikel yang menjawab atau menjelaskan untuk menghadapi tantangan yang ada gitu? Oh, Jadi gitu. mungkin bisa menjadi bahan referensi saya juga untuk membaca gitu. Terima kasih banyak. Oh, baik, terima kasih Bu Nurjana. Izin Bu Linov masih melanjutkan ya Bu. Dari pertanyaan Bu Nurjana, ternyata bukan hanya tantangan apa saja yang ditanyakan Bu Linov, ternyata ada nggak solusi yang ditawarkan dari hasil analisis itu ya Bu Nurjana, seperti itu ya? Apakah ada dari ke-10 itu yang menampilkan strateginya untuk menghadapi tantangan begitu ya? Iya. Ya, oke. Kalau tadi kan ada contoh, kalau di artikel yang disampaikan Bu Akromah tadi, ada beberapa program ya, program atau kegiatan yang dilaksanakan sekolah untuk menguatkan atau membentuk karakter siswa, dan juga ada tantangannya. Misalnya nih ya, setiap sambut siswa di pagi hari, misalnya itu kan pembiasaan pagi gitu. Nah, itu tantangannya apa gitu. Nah, ada tantangannya misalnya nih, walaupun sudah dibuat jadwal, guru itu mungkin kurang konsisten untuk melaksanakan gitu ya. Jadi perlu untuk terus-terusan diingatkan dari pihak gurunya sendiri gitu. Kemudian kalaupun sudah dilaksanakan menyambut pagi, kadang karena kebawa dengan berbagai permasalahan di rumah, itu kan kita masih cemberut, masih kurang senyum. Harusnya kalau menyambut pagi harus dengan memberikan afirmasi positif dan semangat gitu ya. Tapi ternyata masih belum bisa dilakukan dengan ramah dan senyum dan sebagainya. Nah, mungkin solusinya seperti apa gitu. Bu Buma, Ya, Bu Linov, nggih. Masih mau menambahkan atau kita mungkin ke yang lain dulu? Gimana? Ibu, mohon maaf. Ya, silakan. Boleh Bu. Ya. Silakan Pak Panji nih, Buma. Ya. Ada Pak Panji. Oke, Pak Panji silakan. Mohon izin ya Ibu, mungkin ini bukan sedikit sharing mungkin ya, karena pembahasan terkait karakter ini saya sangat tertarik dari dulu ya. Kemudian terkait pendidikan karakter ini kayaknya nggak ada habis-habisnya gitu, saking banyaknya. Bahkan saya pernah dengar katanya pendidikan karakter itu, artikel-artikel tentang pendidikan karakter tuh sampai banyak banget dah gitu. Nah, cuman saya setuju tadi ada dari siapa, Bu Akromah, Bu Mariati ya tadi ya, terkait pendidikan karakter itu, kalau saya dengar itu tadi perlu adanya kerjasama antara pihak sekolah maupun orang tua ya. Nah, mungkin dari pihak sekolah membuat program-program seperti program kalau nggak salah tuh Adiwiyata ya, kayak semacam gitu mungkin. Terus, tapi yang paling saya ini tuh pentingnya peran dari orang tua ya terkait pembentukan karakter ini. Saya sedikit cerita jadinya Bu. Kan saya ini kan bukan tinggal, maksudnya kerja di salah satu pondok pesantren ya di Bekasi. Pernah suatu hari ada wali santri ketika datang atau kunjungan ya, jenguk anaknya di santri di kami. Nah, dia kaget ketika melihat anaknya itu sedang menyapu halaman dan menyapu asramanya sendiri.
sampai-sampai dia apa sih namanya marah-marah ke sekolah gitu kan, marah-marah. Kenapa anak saya di sini apa namanya hanya disuruh nyapu, katanya disuruh beres-beres. Anak saya bayar di sini apa mahal-mahal hanya untuk apa namanya belajar aja udah bukan untuk nyapu katanya. Bahkan dia sampai bilang berapa sih katanya tukang apa karyawan yang tukang sapu biar saya yang gajinya katanya kalau pesantren tidak ini. Padahal kan pesantren sebenarnya bukan tidak apa namanya tidak mampu untuk membayar, tapi disitulah proses pesantren itu dalam menerapkan apa namanya pendidikan karakter itu. Mungkin sedikit cerita pengalaman itu aja Bu. Ya, hatur nuhun Bu. Baik, Bu terima Umar, kasih banyak Pak kita Panji sudahi dulu ya. ya. Oke. Baik, luar biasa nih kalau diiniin banyak sekali ya Bu. Pembahasannya memang menarik sekali gitu ya. Nah ini monggo silakan tanggapan dan penguatan dari Bu Linop terkait dengan analisis artikel Bu kami. Umar nggak apa-apa ditutup dulu biar nanti Nggih. saya bisa langsung ini aja. Oke, siap nggih Ibu. Baik, terima kasih teman-teman dan Bu Linop dan teman-teman atas tanggapannya dan pertanyaan untuk kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam kami menyampaikan masih banyak kurangnya. Terima kasih. Mohon maaf dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang audionya dibuka ditutup dulu ya, punten. Ibu Yola atau Ibu Yola. saya didubbing nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi asik juga terlihat ya. Jadi bicara kenceng-kenceng. Iya, mohon maaf Bu Yola. Audionya bisa di mute dulu. Gak apa-apa, Bu Mal. Jadi lucu di sini. Saya kan gak ada siapapun di sini ya. Jadi saya bisa kenceng ini. Saya bisa kenceng. Ada siapapun. Ini di perpustakaan Bapak Ibu. Jadi kalau di atas sudah sepi, saya ke perpustakaan. Ternyata di sini juga sepi juga. Ya udah deh. Siap Ibu. Baik, Bapak Ibu, ini menarik betul berkaitan dengan karakter ini, pendidikan karakter itu sepertinya tidak akan habis gitu kan dibahas, gitu kan tidak akan apa namanya tuh selalu up to date gitu kan. Kemudian di prodi kita pun memang ciri khas kita gitu kan, visi misi kita kan sebetulnya mengacu pada ESG QA gitu kan, ESG Education Sustainable Development dengan karakter education gitu kan. Nah itu sebetulnya ke arah sana mengacunya. Jadi kalau kita bahas sekali berkaitan dengan karakter itu menarik Bapak Ibu. Nah di beberapa pertanyaan Bu Winnie ataupun Bu Nurjana dan Bu Tuti sebetulnya mungkin ingin melihat hasil penelitian atau temuan-temuan penelitian yang telah dilakukan oleh oleh peneliti lain gitu kan. Nah, apakah Bapak Ibu atau ibu-ibu kelompok ini menemukan tidak gitu kan strategi apa yang mereka temukan di artikel tersebut, strategi seperti apa gitu kan, sebetulnya ke arah sana. Namun gitu kan di sini jadi banyak pengalaman dan tanggapan serta pengembangan dari Bapak Ibu sendiri yang mengalami ya gitu kan. Jadi sebetulnya jadi lebih lebih kuat lagi. Hanya kita memang ingin tahu ketika kita menganalisis artikel, kita tuh ingin tahu temuannya apa. Nah, temuan penelitian itu bisa dijadikan rekomendasi buat kita Bapak Ibu. Nanti itu dikatakan sebagai state of the art gitu kan. State of the art itu penelitian yang mungkin ada celah yang bisa kita teliti lagi gitu ya gitu kan Bapak Ibu ya. Nah, tadi menarik sekali strategi apa, harus bagaimana menghadapi anak-anak yang sekarang ini Bapak Ibu memang sulit banget. Bapak Ibu sering banget saya menegur anak yang mungkin cara jalan, cara bersikap, cara berbicara, udah luar biasa Bapak Ibu. Saya sering banget mungkin mereka tidak melihat situasi. Saya kadang pernah menegur di depan pasar itu seperti apa, di depan perpustakaan seperti apa, menegur. Nah, tidak salah Bapak Ibu kita menegur. Justru kewajiban kita menegur ketika mereka melakukan kekeliruan, tidak sesuai. Namun cara menegur kitanya yang harus dipastikan apakah cara menegur kita itu dengan ekspresi yang seperti apa. Nah itu jadi cara kita.
perlakuan kita gitu, sehingga mereka akan menerima gitu. Itu ya Bapak Ibu ya, mungkin situ strateginya. Jadi saya kemarin menjadi ceritanya diberikan kesempatan untuk memberikan materi tentang social emotional learning gitu, social emotional learning. Jadi berbicara bagaimana pengelolaan emosi, bagaimana pengelolaan karakter kita, munculnya ke karakter. Jadi kalau kita misalnya ingin melakukan sesuatu ke orang, kita rasakan dulu kan gitu ya, gitu kan. Saya pernah sempat kesel ke Bapak Ibu, tapi caranya mungkin dengan seperti apa? Saya tidak tidak Bapak Ibu tidak, tapi mungkin dengan ya ketawa aja, itu ketawakan. Jadi seperti itu. Meskipun Bu Lino kesel, iya saya sampaikan itu kesel. Tapi mungkin cara-caranya. Jadi yang pertama sekali cara yang harus dilakukan itu pahami diri kita. Harus apa ke mereka, bagaimana perlakuannya. Dan jadi caranya itu ada beberapa, nanti saya kirim ke Bu Siti Kulsum berkaitan dengan materi sel kemarin gitu kan, ada contoh-contohnya, mungkin Bapak Ibu pernah ngikutin juga sebetulnya, cuman ini penguatan saja gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan gitu kan hal seperti itu. Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi berkaitan dengan karakter, berkaitan dengan educational sustainable development, itu ada di visi misi kita. Jadi Bapak Ibu kalau mau meneliti berkaitan dengan karakter itu kan bukan hanya disiplin, tapi karakter terhadap lingkungan, karakter terhadap itu kan tadi Pak Panji mencontohkan tentang pengalamannya, dan saya juga banyak pengalaman seperti itu kejadiannya. Jadi kita melakukan apa yang kita contohkan dengan perilaku kita, bukan dengan banyak kata. Ya tadi betul gitu kan. Jadi nggak usah tolong buang sampah, tolong ini, tidak. Tapi kita lakukan dengan perilaku kita gitu Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu. Saya udah sepi di sini. Gitu ya gitu kan ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya mungkin saya ingin tadi untuk UTS gitu kan, minggu depan lah saya bahas UTS-nya ya, UTS-nya seperti apa, mau bagaimana, mungkin harus menganalisis artikel 30 artikel gitu kan, sehingga Bapak Ibu langsung sesak nafas gitu. Enggak lah Bapak Ibu tidak. Waktunya minta sebulan Bu kalau 30 artikel. Iya pasti segitu. Makanya tidak Bapak Ibu, insya Allah kita akan coba ya, nggak apa-apa Bu Yola, kita akan coba fleksibel aja. Jadi kita pikir yang positif, kita lakukan yang positif, kita ubah mindset kita, pola pikir kita dengan kata-kata positif Bapak Ibu, bahwa kita itu kita bisa sesuai target gitu kan, dan Bapak Ibu kan punya target ya, makanya Bapak Ibu tuh gercep ketika dapat PA itu langsung dihubungin gitu kan. Nah itu kan ada keinginan untuk Bapak Ibu tuh ingin segera mendapatkan mungkin bimbingannya berupa nanti pembuatan tesis dan sebagainya Bapak Ibu ya. Oke ya. Bapak Ibu jadi tidak akan 30 tapi 50. Wah, Masya Allah. Enggak lah Bapak Ibu enggak. Sampai Insya Allah was. paling sedikit paling sedikit 3, paling banyak 5 gitu kan. Jadi tidak akan Terima kasih itu. Bu. Nah, insya Allah Bapak Ibu ya, nanti kalaupun Makasih, ada Bu. kesulitan Bapak Ibu masih bisa kontak saya gitu kan Bapak Ibu. Baik, terima Ya, kasih Bu Bu. Putri ditunggu lagi, biasanya suka ya boleh Bapak Ibu silakan, ada pertanyaan apapun gitu silakan mangga. Nah, hanya mungkin tadi Bu Winnie rada telat saya membalasnya, Bapak Ibu yang lain telat karena memang tadi itu saya lagi ya gitulah Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ketika kita bantu orang itu jangan setengah-setengah. Nah, itu kebetulan sih. Jadi luar biasa lah Bapak Ibu, nanti kalau ketemu bisa ya cerita lah gitu ya Bapak Ibu. Hari ini terima kasih Bapak Ibu, dan luar biasa akhirnya kita sudah bisa 6 ya. Jangan lupa dipoto. Sama-sama Ibu. Terima kasih yang di perjalanan, mudah-mudahan lancar di jalannya. Amin. Selamat ya Bu ini perjalanannya, yang sudah dilanjut. di rumah silahkan Dilanjut di mobil. Iya benar. Hati-hati Ibu. Ya, yang Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bapak Ibu, mudah-mudahan. Ibu terima kasih, mohon maaf barusan kencet. Ya nggak apa-apa, tenang Bu. Bu Yola tenang. Bapak Ibu mudah-mudahan dengan Bapak Ibu bergabung dengan kami itu menambah satu hal yang positif, berkah buat kita semua, dan kita menjadi orang yang
meaningful, ya, meaningful, powerful, Amin. dan joyful. Amin. Oke, Bapak Ibu. Amin. Terima kasih. Terima kasih Mohon maaf banyak. hilaf dan Sama-sama. salahnya. Dan akhir kata, Sehat-sehat Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Bapak Ibu ya. Pokoknya semangat. Sehat-sehat. Makasih Waalaikumsalam banyak. warahmatullahi Kuliah malam, wabarakatuh. ada masih ada kuliah malam Bapak Ibu? Alhamdulillah tidak Alhamdulillah ada, Ibu. Di Nggak kelas ada, kita Bu. lembah tidak ada. Oke. Mudah-mudahan sore terus ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Iya, bisa. amin Ya. Ibu. Ya. Oke. Amin. Terima Mudah-mudahan kasih nggak ada yang malam, semuanya. Bu. Mohon maaf Amin. tidak disebutkan Sama-sama, satu-satu Ibu. nih nama-namanya, nanti Terima aja lah kasih besok-besok juga. ya. Makasih Siap Bu. Ibu, terima kasih Terima banyak kasih. Bu. Assalamualaikum. Dan Punten, izin Waalaikumsalam. izin screenshot dulu Bu. Screenshot dulu tuh lupa kan. Izin screenshot dulu punten. Apa namanya Bu Tuti Bu bisa Tuti buka dulu Rahayuning. punten. Bu Titi kayaknya dari perjalanan, soalnya kita Ya. baru keluar dari ruangan. Oh gitu. Oh iya, nggak Baik, apa-apa Pak lah Benji, Bapak Ibu. lanjut Nggak ke apa-apa ya. Baba. Hitungan ketiga ya. Siap, senyum. 1, 2, 3. Oke. Cukup. Saya Terima sudah berusaha kasih. senyum.